dia, Rosiana Silalahi. Selamat malam. Mereka yang besar di tahun 90-an sampai sekarang masih menganggap era itu sebagai era musik terbaik Indonesia. Malam indah di tahun 90-an buat kita terlena hingga bebas di Yogyakarta. Sisi ruang batinku hampa, rindukan pagi. Tercipta nelangsa, merenggut sukma. Terpurukku di sini karena aku tak bisa pindah ke lain hati. Inilah Rosi, generasi 90-an tak bisa ke lain hati. Club Project. Tak bisa ke lain hati. Lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Generasi 90-an tak bisa ke lain hati. Warganet silakan kirim komentarnya, mention at Twitter Kompas TV. Hashtagnya adalah 90-an di Rosi. Live streaming bisa Anda saksikan di kompas.tv/live. Malam hari ini Rosi hadir khusus dengan judul Generasi 90-an tak bisa ke lain hati. Sudah hadir bersama saya siapa lagi kalau bukan 3 personel Club Project. Yeay! Katon, Adi, Lilo. Katon, Lilo, Adi. Hai Mas Katon, Mas Adi, Mas Lilo, apa kabar? Rosi. Seneng banget bisa akhirnya mengumpulkan Anda bertiga di sini. Susah banget emang. Susah banget, tahu sibuk sekali dengan jadwal show-nya masing-masing. Tapi saya harus merasa sangat bangga deh lihat generasi 90-an seperti Mas Katon sama Mas Adi itu tetap aktif di social media. Ya. Jadi pasti banyak. Siapa yang di sini Klanis? Tunjuk tangan, Klanis. Kita lihat dulu dari Mas Katon, lihat Instagramnya. Jadi meskipun era 90-an mereka memang millennials ketika Bruri Pesolima sedang berada jaya-jayanya, Yeah. disitulah Anda bertiga millennials ya. Ya. Oh iya. Betul. Iya, iya. Kita lihat Mas Katon kesibukannya apa. Ini Katon Bagaskara apa? Dia ininya apa nih? Di mana nih Mas? Oh ini Walk Walk of of Fame Fame-nya di Jogja. Di Jogja. Ya. Wow, baru aja dapat laporan Walk of Fame yang pernah aku tanda tangani di trotoar stasiun kereta Tugu Jogja. Yeay. Dan sekarang barista. Ya. Ngapain nih Mas Katon? Saya tertarik sekali dengan dunia kopi. Saya mencintai kopi Nusantara dan akhirnya saya bikin perusahaan roasting company. Namanya Kontur Kopi. Kontur kopi. Kolaborasi and kultur kopi. Gunanya hanya untuk ambil semua green bean dari seluruh Nusantara terus kita roasting yang istimewa. Oke, bisa didapat di? Boleh loh promo di sini. Kita akan buka sebentar lagi konturkopi.com. Oke, jadi belinya online? Ya bisa beli. Wow, konturkopi.com oleh Katon Bagaskara. Sekarang kita hebat loh. Ini tapi Mas Katon pakai mimin atau posting sendiri? Ini saya posting sendiri semuanya. Semuanya posting sendiri Iya. ya. Jadi kalau ada netizen atau fansnya nanya, Langsung saya balas. Langsung Mas Iya. Katon yang balas. Iya. Oke, next kita lihat seperti apa aktivitas Zadi Adrian. Ups. Ini fotonya, oke yang di situ. Oh di situ Kak Adi. Pelantikan Komisioner LMKN periode 2019-2024 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Oh Bapak pejabat Pak. Weis.
Mas Adi, Iya. apakah itu LMKN? Itu lembaga yang diatur oleh undang-undang untuk mengatur royalti di Indonesia. Oke. Jadi saya ditunjuk, dilantik untuk periode kedua. Periode kedua? Iya. Itu 5 tahun ya? Yang sekarang 5 tahun, yang sebelumnya 3 tahun. Jadi udah 8 Pokoknya tahun. ngurusin royalti musik, nah itulah lembaga itu. Itulah yang saat ini Mas Adi ada? Iya. Wow, ada lagi? Foto berikutnya, ini Apa Mas itu? Adi deh nggak tahu. Nih postingan Mas Adi, Dear Papa. Oh, ini anakku. Oke. Ucapkan ulang tahun. Oh, Dear Papa, no words can describe how much we love you. No gift can ever match the gift of love and affection you have given us Keren. all these years. Yeah. Father of the Year. But Mama juga tuh, istrinya juga Oh iya, ada. iya, iya. Mas Adi memang selalu ayah yang baik. Ayah yang baik. Belum tentu suami yang baik. Oh my God. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Ini keren banget, so sweet fotonya. Abis wisuda ya? Wisuda. Oh. Oke, tidak kalah juga sangat bersosial media, Mas Lilo. Nggak ada aku. Hah? Nggak ada. Ada. Ada kayaknya Instagramnya. Instagram nggak main, Facebook Itu nggak main. istrinya semua yang masang. Lah, ini dia SMS itu lah. Oh ini dulu waktu saya tua dulu ini. Lah, ini bukan Mas Adi. Bukan Mas Lilo. Bukan lah kelihatannya. Ini Johnny Kisiskandar kayaknya. He's much good looking than me. Kalau yang satu lagi orang kiranya ini Lilo loh. Iya nih, Ini Dedi Dores. almarhum. Beneran Mas Lilo nggak ada sosial media sama-sama? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Susah loh nyari melacak jejak Mas Lilo di sosial Iya. media. Itulah. Istrinya aja suka nelpon saya. Nyari ya? Iya. Sebenarnya ada pertanyaan kenapa Mas Lilo nggak aktif di sosial media? Ya itulah kenapa perkawinan saya panjang umurnya. Nggak ada itu semua. Contohnya gue enggak ya lo ya. Ya lo mulai Nggak. nyinggung perasaan gue lo. Enggak, sebenarnya kenapa dia nggak mau terlalu terlihat di sosial media supaya tipnya nggak kegedean. Apanya? Supaya kalau ngasih tips nggak perlu kegedean karena terlalu terkenal. Ya, ini lirik-lirik Klato. Club Project ada yang ditulis Mas Katon, Mas Adi, Mas Lilo, Iya. semuanya dibilang sangat romantis banget. Iya. Siapa di antara bertiga ini yang memang paling sering jatuh cinta? Jatuh cinta ya? Adi sih. Oh, enggak dong. Adi sering Lihat jatuh aja cinta. perkawinan istri 1. Iya, tapi pacar lo banyak. Dari dulu sebelum punya istri Iya. maksudnya. Saya nggak ngomong yang sekarang. Karena kan romantis banget, berarti kan itu mencerminkan suasana hati, benar nggak? Yang buat lirik itu Katon. Oke. Kalau tentang cinta itu mestinya tanya Katon. Cinta yang berhasil atau cinta yang gagal? Nah, Dua-duanya kamu tanya aja. saya lengkap. Di antara bertiga karena sudah saling mengenal 30 tahun, pasti saling tahu siapa yang paling banyak pacarnya. Adi, Emang pernah ngitung dong? setahu saya sebelum dia married juga udah punya banyak pacar. Oke. Nah, Tapi kan nggak apa-apa kalau sebelum iya married. makanya. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Ini Kalau bukan setelah masalah. married kita nggak berani ngomong. Maaf ya dia. Berarti Mas Adi yang paling sering jatuh cinta? Jatuh cinta. Sama Ini pacar tanya beda. pacar apa jatuh cinta? Beda itu. Bisa jatuh cinta nggak? Biasanya nggak tahu. Banyak pacar Mas Adi. Paling sering jatuh cinta? Nggak tahu. Di antara bertiga Tanya siapa? aja satu-satu. Lilo tanya lo gimana lo? Lo Tiap hari jatuh cinta. Sejar tuh kan? Sama istri. Orang yang sama. Karena istrinya loh. Istrinya di panggung. Ada terusannya. 33 tahun bersama orang yang saya cintai sampai sekarang. Tapi jangan bilang istri saya. Dia nggak tahu apa-apa soal cewek yang ini. Soalnya banyak yang termehek-mehek dengan lagu-lagunya Kla karena sangat romantis. Biasanya romantis tentang cinta itu kan mereka yang sangat piawai memahami tentang cinta, selalu berhasil
dalam percintaan atau selalu gagal dalam percintaan? Yang mana nih, Kla? Jangan salah Rosi. Iya, Rosi ini salah Orang-orang yang mengekspresikan dengan seni itu belum tentu dia berhasil dengan cinta, belum tentu. Betul. Belum tentu. Tintin ngarang buku ke bulan, belum ke bulan. Iya benar. Iya, jadi nggak harus gitu loh. Nggak harus ya? Nggak harus. Jadi merefleksikan kayak gini kan, Mas Katon ini keren banget. Bulan merah jambu luruh di kotamu, ku ayun sendiri langkah-langkah sepi. Tak bisa ke lain hati, waktu itu lagu ini nggak bisa ke lain hati dari perempuan yang mana, Mas Katon? Enggak, sebenarnya naksir orang dan kita ditolak. Jadi belum tentu ini, Betul. belum tentu itu cinta yang berhasil. Jadi I feel like a loser saat itu gitu, karena udah mendambakan dia, udah terobsesi sama dia, tapi nggak pernah terwujud keinginan yang akan terwujud, ya kan? Dan biasanya juga kan orang seniman tuh karena kegelisahan. Kegelisahan. Orang juga kalau udah nyaman, tidur nyenyak. Biasanya jarang juga keluar karya-karya Yang istimewa. istimewa. Jadi di balik karya yang masterpiece itu biasanya pasti ada penderitaan ya? Benar nggak? Kegelisahan. Ada Kegelisahan, kegelisahan, iya. ada kesepian, Iya. Kebohongan. ada kebohongan. Oke. Kita pengarang kok. Tukang ngarang. Tukang ngarang udah pasti bohong ya kan. Nih kayaknya cocok nih dia sama dia. Ya udah ngarang, udah bohong aja itu kan. Paling sering jatuh cinta nggak ketahuan siapa yang bertiga. Tapi siapa yang paling sering jatuh beneran? Saya. Dan pemenangnya adalah Hari ini kenapa sih Mas Katon? Ini saya main skateboard. Nemenin. Lagian ngapain lagi? Loh, aku Pasti kan kemarin, gitu kan pertanyaannya. aku bacanya kemarin lagi main ski di Alpen. Di Alpen, ya. Dengan lima Enggak, main cewek-cewek. skateboard di Alpen tapi salah kan, licin masalahnya di sana. Tetap aja skateboard. Aku baru tahu ada orang skateboardnya punya anak lagi. Punya anak lagi mainin, terus kita tergoda untuk ngetes, tapi lupa cara jatuhnya. Oke. Jatuhnya pakai tangan. Harusnya kan jatuhnya loncat aja kan, ditinggalin aja skateboardnya. Ini skateboardnya kita pegang tapi tangannya nahan. Parah. Mas Katon ini adalah musisi yang paling sering jatuh. Dua kali cuma. Hah? 2 kali baru. Baru lagi. Ya bukan maksudnya sering itu artinya 6, 5 gitu. Jatuh cerai juga gitu loh. Wah, udah aja. Kirain yang waktu itu berapa tahun lalu itu udah yang paling itu paling dahsyat. gokil banget. Coba kalau kita lihat itu ya, itu benar-benar semua kalau kita lihat pasti masih menjerit. Itu kapan, Ron? Cie. Itu semuanya trik. Gimik ya? Gimik-gimik biar jadi berita aja. Itu ada yang paling ngeselin dari situ. Ada orang lah sok cari muka. Lilo udah tahu Katon jatuh didiemin. Saya bilang itu tingginya 2 meter, saya nggak ngeliat apa-apa. Iya, tapi soalnya Mas Lilo, orang udah jatuh tuh cuma gini. Bukan sambil nyari, Main gini dong ya. karena nggak ada. Teman apa kamu? Bukan, itu gelap. Tiba-tiba begitu udah cari-cari, kok nggak ada ya. Tiba-tiba lampu show-nya kan menyirangi, Nyapu, menyinari. Dia bilang, tuh di situ tuh. Ya kita cari dulu, kita nggak tahu kan. Terus kru kita karena takut dan semua karena panik melakukan kesalahan yang fatal. Mestinya kalau jatuh dari 2 meter, memang nggak boleh langsung diangkat. Iya. Orang waktu jatuh itu. Orang rescue-nya jatuh, Pak. juga serem banget sih aku lihatnya. Bahaya banget. Bahaya Itu sekali. sebenarnya itu tahun berapa Mas Katon? 2013. 2013 udah pernah kita lihat dan waktu kita pasang video ini semua tim Rossi juga masih jerit. Tiap kali itu diputar juga pasti masih jerit karena itu benar-benar ngeri banget. Mukjizat banget loh, benar Mukjizat masih Tuhan sih. masih bisa Oh, benar-benar solid seperti sekarang. Tapi tolong kalau punya hobi jangan hobi jatuh ya. Ya. Oke. Setelah jeda Club Project masih bersama saya, tetaplah di Rossi.